Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai laporan keuangan konsolidasi masalah khusus. Saya sendiri, Nia Sari, akan membacakan materi tentang laba antar perusahaan atau intercompany profit. Tujuan dan konsep dalam penyajian keuangan yang dikonsolidasi, laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan atau dalam hal perpindahan pengelolaan seperti menjual atau membeli barang dan jasa. Dalam laba antar perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu satu, laba atas sediaan, dua, laba atas aktiva yang disusutkan. Laba atas sediaan dibagi penjualan oleh induk. 1. Pengesuaan 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan dagang dan yang memiliki pengusahaan sebesar 100% atau sepenuhnya. 2. Pengusahaan 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk. Contohnya seperti di gambar ini, induk menjual kepada anak barang dagangan seharga 10.000 atau harga perolehannya adalah 6.000, yang berarti labanya adalah 4.000. Seterusnya akan diteruskan oleh Kak Eki. Terima kasih. Obligasi antar perusahaan atau intercompany bond holdings. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan, hutang piutang antar perusahaan yang berafiliasi akibat terjadinya pemilikan obligasi atas transaksi jual beli, baik berupa barang-barang dagangan, jasa-jasa maupun fasilitas produksi lainnya, harus dieliminasikan sehingga hanya obligasi yang dimiliki oleh pihak-pihak di luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatannya hanya dibedakan berdasarkan pada penjualan oleh induk dan penjualan oleh anak. Penjualan oleh induk, contohnya induk mengeluarkan obligasi 1000 lembar dengan harga per lembarnya 100. Jangka waktu 10 tahun. Anak membeli 100 lembar dengan harga 9.400. Jawabannya di sisi debit, investasi obligasi pada anak sebesar 9.400. Pada sisi kreditnya, utang obligasi sebesar 100.000 dan dieliminasi menjadi 10.000. Diskonto obligasinya sebesar 8.000, eliminasinya sebesar 800, dan laba yang ditahan induk sebesar 200. Saham preferen dan saham biasa anak atau subsidiaries with preferred and common stock. Sifat saham preferen diantaranya tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. Kumulatif dan tidak berpartisipasi, klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. Tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja. Kumulatif dan berpartisipasi penuh mencakup hak atas kekayaan bersih dan laba. Contohnya, struktur modal anak sebagai berikut: 6% saham preferen 5.000 lembar, Rp 10, Rp 50.000. Saham biasa 10.000 lembar,
seharga Rp10 dan Rp100.000. Agio saham biasanya seharga Rp5.000. Laba yang ditahan sebesar Rp45.000 dan jumlahnya ada Rp200.000. Nah, jawabannya saham preferred pada nominal saham Rp50.000, pada saham biasa Rp100.000, jadi jumlahnya Rp150.000. Agio saham pada saham biasa Rp5.000, laba yang ditahan pada saham biasa Rp45.000, jadi jumlahnya saham preferred Rp50.000, saham biasa Rp150.000, jadi total keseluruhannya Rp200.000. Kumulatif tidak berpartisipasi, nilai nominal sahamnya pada saham preferred Rp50.000, pada saham biasa Rp100.000. Agio sahamnya Rp5.000, laba yang ditahan pada saham preferred Rp3.000, pada saham biasa Rp42.000, totalnya Rp53.000 pada saham preferred, totalnya pada saham biasa Rp147.000. Tidak kumulatif berpartisipasi penuh, itu nominal sahamnya pada saham preferred Rp50.000, pada saham biasa Rp100.000, agio saham pada saham biasa Rp5.000, laba yang ditahan pada saham preferred itu Rp15.000 dan saham biasa Rp30.000, jumlahnya pada saham preferred Rp65.000 dan saham biasa Rp135.000. Kumulatif berpartisipasi penuh, yang pertama itu nominal sahamnya pada saham preferred Rp50.000, pada saham biasa Rp100.000, agio saham pada saham biasa Rp5.000, laba yang ditahan pada saham preferred Rp3.000 dan Rp14.000, pada saham biasa Rp28.000, jadi jumlahnya saham preferred Rp67.000 dan saham biasa Rp133.000. Selamat malam, saya Agus Nurrohman ingin mempresentasikan dividen saham anak dari kelas 06 Sake 13. Dividen saham anak, stok dividen by subsidiary. Apabila bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Namun dilihat dari perusahaan induk dan para pemegang saham lainnya, pembagian bonus saham ini tidak mempengaruhi proporsi pemiliknya kecuali terhadap adanya tambahan. Contoh, induk pembelian 400 lembar saham anak dengan kurs 175%. Posisi modal anak adalah sebagai berikut. Modal saham 500 lembar, Rp100, Rp50.000, laba yang ditahan Rp27.500. Pada tahun tersebut, anak memperoleh laba Rp12.500 dan membagikan 50% dari modal yang telah beredar. Jawabannya di sesi debitnya, investasi saham anak Rp70.000, eliminasi 80% modal saham Rp40.000, dieliminasi Rp40.000, eliminasi 80%, laba yang ditahan dieliminasi Rp22.000, selisih harga perolehan di atas nilai buku saham eliminasi Rp8.000. Di sisi kreditnya, modal saham anak eliminasi 80%, Rp50.000, hak pemegang saham dieliminasi Rp40.000, minoritas 20%, neraca konsolidasinya Rp10.000, laba yang ditahan anak eliminasi 80%, Rp27.500, hak pemegang saham dieliminasi Rp22.000, minoritas 20%, Rp5.500. Atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka bentuk daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi menurut harga perolehan akan nampak sebagai berikut. Di sisi debitnya, investasi saham anak Rp70.000, eliminasi 80% modal saham dieliminasi Rp60.000, eliminasi 80% laba yang ditahan Rp2.000, selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham, neraca konsolidasinya Rp8.000.
Di sisi kreditnya, modal saham anak eliminasi 80% 75.000, eliminasi 80% anak 60.000, hak pemegang saham minoritas 20%, neraca konsolidasi 15.000, laba yang ditahan anak eliminasi 80% 15.000, eliminasi 80% 2.000, hak minoritas 20% 3.000. Kenaikan saldo laba yang ditahan induk 80% dikali 12.500. Neraca konsolidasinya 10.000. Metode equity. Adapun bentuk daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi yang disusun dengan berdasarkan pada contoh sebagai di sisi debitnya, investasi saham anak 80.000, eliminasi 80% modal saham, dieliminasi 60.000, eliminasi 80% laba yang ditahan, dieliminasi 12.000. Selisih HP di atas nilai B, neraca konsolidasinya 8.000. Di sisi kreditnya, laba yang ditahan induk, neraca konsolidasinya 10.000. Modal saham anak eliminasi 80%, 75.000. Eliminasi 80%, 60.000. Hak minoritas 20%, neraca konsolidasinya 15.000. Laba yang ditahan anak 15.000, eliminasi 80%, dieliminasi 12.000. Hak minoritas 20%, neraca konsolidasi 3.000. Metode equity. Jurnalnya adalah investasi pada anak 10.000, laba rugi 10.000, bagian induk 12.500 dikali 80% penguasaan. Sedangkan dividen saham, stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat dalam satu memo. Metode cost jurnalnya adalah tidak ada jurnal, sedangkan dividen saham, stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat dalam satu memo.